di sebuah kawasan berkembang di Kalimantan Selatan, berdiri sebuah showroom mobil modern yang dikenal karena kualitas pelayanannya dan tampilan bangunannya yang sangat mewah. Bangunan showroom ini tampak mencolok dari pinggir jalan utama. Dindingnya dilapisi kaca bening besar, rangka baja mengilap, serta cat eksterior berwarna putih mutiara yang selalu tampak bersih, seolah baru dicat setiap minggu. Begitu seseorang berjalan mendekat, aroma wangi khas showroom langsung terasa. Perpaduan dari pengharum ruangan premium dan bau interior mobil baru. Lantainya menggunakan marmer abu terang yang dipoles mengkilap, memantulkan cahaya lampu LED modern di langit-langit. Tanaman hias dalam pot-pot besar berwarna hitam, mat berjejer rapi di sepanjang ruang utama. Daunnya hijau segar, tampak jelas dirawat dengan baik. Beberapa pot bahkan diisi pohon palem kecil dan anturium mahal, memberikan kesan elegan dan menenangkan. Area parkir showroom pun tak kalah megah. Tanahnya luas, cukup menampung puluhan mobil pelanggan sekaligus. Cat marka kuning masih baru. Jalur keluar masuk sangat rapi, dan setiap malam area ini diterangi lampu taman stainless, membuat showroom tampak seperti bangunan futuristik yang berdiri di tengah kota. Namun ada satu hal yang tidak banyak diketahui orang luar. Di belakang showroom, tepat di pinggir pagar beton tinggi, berdiri sebuah pohon beringin tua. Pohon itu tampak sangat kontras dengan kemegahan bangunan showroom. Batangnya keropos, kulit kayunya menghitam seperti terbakar dari dalam. Dahan-dahannya menjulang ke segala arah. Sebagian patah, sebagian tertutup akar gantung yang tampak seperti tali-tali tua yang menjuntai. Meski keropos, pohon itu masih sangat besar. Begitu besar hingga bayangannya menutupi hampir seluruh area belakang showroom. Pada sore hari, daunnya lebat, namun ada bagian yang selalu tampak gelap, seolah cahaya matahari enggan menyentuhnya. Para pekerja showroom sebenarnya sudah lama mengusulkan agar pohon itu ditebang. Selain berbahaya, posisinya terlalu dekat dengan bangunan pabrik perakitan kecil di samping showroom. Namun, menurut cerita lama dari warga sekitar, pohon itu tidak boleh diganggu. Sudah ada beberapa kejadian aneh ketika orang mencoba menebangnya. Mesin yang mendadak rusak, gergaji yang patah, hingga pekerja yang tiba-tiba jatuh sakit hanya beberapa menit setelah menyentuh batangnya. Akhirnya, pihak showroom memilih untuk membangun pagar besi tambahan di antara bangunan dan pohon itu, membiarkannya tetap berdiri meski sangat uzur dan tampak hampir tumbang. Setiap kali karyawan baru melintas di area belakang, mereka selalu merasakan hal yang sama. Angin yang lebih dingin, suasana yang tiba-tiba sunyi, dan perasaan seolah ada yang memperhatikan dari balik akar-akar tua itu. Ea, perempuan berusia 26 tahun asal Sumatera, baru 2 bulan bekerja sebagai sales di showroom mobil besar itu. Sikapnya yang periang dan ramah membuatnya cepat disukai pelanggan dan rekan kerja. Meski begitu, ia masih sering mendapat giliran lembur karena statusnya karyawan baru. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Showroom sudah sepi. AC dimatikan. Lampu utama dikurangi, menyisakan lampu-lampu kecil yang membuat ruangan tampak elegan sekaligus sunyi. Hanya suara kipas besar di luar dan beberapa jangkrik yang terdengar dari belakang showroom. DH yang sedang merapikan berkas customer melihat satu kantong sampah kering belum dibuang. Ia menghela napas kecil
mengambil plastik itu dan berjalan menuju pintu belakang showroom. Begitu pintu kaca belakang didorong, angin malam langsung menyapa wajahnya. Dingin, lembab, dan agak menusuk. Lampu halaman belakang hanya 4 buah, membuat sebagian area gelap, terutama di bagian dekat pohon beringin tua yang berdiri menjulang. Saat De Gea melangkah pelan sambil membawa sampah, langkahnya mendadak terhenti. Di bawah cahaya temaram lampu belakang showroom, ada seseorang duduk di bangku kayu yang terletak di samping pohon beringin itu. De Gea memicingkan mata. Seorang perempuan, rambut panjang lurus, baju formal rapi seperti seragam sales showroom, blazer hitam, dalaman putih, dan rok selutut. Tubuhnya condong sedikit ke depan, pandangannya mengarah ke tanah. De Gea mengernyit heran. Siapa itu? Sales baru ya, gumamnya pelan. Karena setahunya tidak ada karyawan lain yang lembur malam ini selain dirinya. Dan tidak ada sales perempuan lain yang memakai seragam. Karena biasa mereka pulang lebih cepat. Meski begitu, wanita itu tampak seperti karyawan. Persis, sangat persis. De Gea melangkah mendekat dengan hati-hati. Permisi, panggil De Gea. Perempuan itu tidak menoleh, tidak bergerak sedikit pun. De Gea menelan ludah. Ia mencoba tersenyum untuk menghilangkan rasa aneh yang mulai muncul. Mbak, lagi ngapain? Perempuan itu tetap diam. Namun ketika De Gea melangkah 1 kali lagi, wanita itu perlahan menoleh. Gerakannya lambat, seperti sendi lehernya kaku. De Gea membeku di tempat. Wajah wanita itu akhirnya terlihat jelas. Wajah yang pucat, matanya kosong, tidak berkedip, dan bibirnya sedikit terbuka, seperti sedang ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Bulu kuduk De Gea meremang. Perempuan itu tiba-tiba tersenyum tipis, namun senyuman itu aneh, seperti dipaksa. Lalu ia perlahan berdiri dari bangku, tapi tubuhnya tampak menggantung sedikit, seolah tidak sepenuhnya menyentuh tanah. De Gea mundur 1 langkah, nafasnya tercekat. Pohon beringin tua di belakang wanita itu bergoyang perlahan meski angin. Malam sedang berhenti, dan di tengah ketakutannya, Gea sadar satu hal. Showroom itu hanya memiliki 5 sales perempuan. 4 sudah pulang pukul 5 sore. Dan yang satu lagi adalah dirinya. De Gea langsung tersentak dari ketegangannya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat mungkin menuju pintu belakang showroom. Suara langkah kakinya bergema di lantai semen yang dingin. Nafasnya terengah-engah, hampir tersendat karena rasa takut yang menekan dadanya. Begitu ia masuk kembali ke area showroom, tempat lampu-lampu lembut memantulkan bayangan mobil-mobil mengkilap, De Gea tidak berhenti. Ia berlari menuju ruang kantor di sisi kanan showroom. Pak Heri, Pak Heri, serunya dengan suara gemetar. Lampu di ruang kantor masih menyala. Dengan napas tersengal, De Gea membuka pintu kantor cukup keras hingga daun pintu bergetar. Dan benar, Pak Heri ada di dalam. Pria berkacamata itu duduk di kursi kerjanya. Tubuh tegak, tangan terlipat di meja. Ia tidak sedang mengetik, tidak sedang membaca berkas, hanya duduk. Pak Heri, Pak, tadi di belakang saya lihat ada perempuan, Pak, bukan karyawan, tapi duduk di bangku dekat beringin. Wajahnya pucat banget, Pak. Dia lihat saya. Ya,
bicara cepat, hampir tersandung kata-kata sendiri. Namun Pak Heri tidak bergerak, tidak menatap, tidak berkedip, tidak memberikan respon apapun. Tatapannya kosong, kulit wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya, seolah seluruh warna telah terserap keluar. Dea menelan ludah, tubuhnya tersentak oleh rasa aneh yang mengalir dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Pa, Dehea perlahan mendekat. Langkahnya goyah. Pak Heri masih diam di kursinya, benar-benar diam. Rasanya seperti berbicara dengan patung hidup. "Pak, tolong jangan bercanda. Saya takut." Suaranya melemah. Baru ketika Dehea berada hanya 1 meter di depannya, ia sadar napas Pak Heri tidak terdengar. Dadanya tidak bergerak naik turun, dan matanya yang terbuka lebar seolah tidak melihat apapun. Dehea mundur perlahan. Jantungnya berdegup begitu keras hingga telinganya berdenging. Saat itulah, tanpa peringatan, leher Pak Heri bergerak sedikit, sangat pelan, sangat kaku, dan kepala itu menoleh ke arah Dea seperti sendi-sendi dilemaskan paksa. Seperti gerakan perempuan yang ia lihat di bawah pohon beringin. Dehea menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Wajah Pak Heri yang pucat itu akhirnya melihat Dea, dan dari mulutnya perlahan keluar suara serak yang hampir tidak seperti manusia. "Kamu sudah lihat dia, ya?" Dehea terpaku di tempat. Tubuhnya beku. Kepala Pak Heri yang menoleh secara tak wajar itu masih mengarah padanya. Matanya kosong, tetapi terasa seperti menembus dada Dehea. Nafasnya tercekat. Kedua lututnya mulai bergetar. Lalu getaran ponsel di saku celananya membuat Dea hampir menjerit. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Layar menyala, muncul notifikasi pesan baru dari Pak Heri. Dea menelan ludah. Perlahan, sangat perlahan, ia membuka pesan itu. "Dehea, saya baru aja sampai rumah. Ada urusan mendadak. Kalau kamu mau pulang, titip kunci aja di satpam ya." Dehea terpaku, matanya melebar, dadanya serasa jatuh ke lubang kosong. Pulang?" bisiknya. Perlahan ia kembali menoleh ke sosok di kursi kantor. Sosok yang masih duduk diam dengan wajah pucat dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Itu bukan Pak Heri. Tanpa berpikir, Dea menutup mulutnya untuk menahan isak. Seketika ia berbalik dan berlari secepat mungkin keluar dari ruangan itu. Pintu kantor terhempas terbuka. Langkah kakinya memantul keras di lantai showroom. Nafasnya terputus-putus. Air matanya mulai berkumpul. "Satpam! Satpam!" teriaknya sambil berlari menuju pos kecil di depan showroom. Lampu luar sudah redup. Angin malam menerpa wajahnya saat ia berlari melewati deretan mobil baru yang memantulkan bayangan tubuhnya sendiri. Begitu sampai di pos, ia langsung menghantam pintunya. Pak, tolong buka." Satpam yang berjaga. Pak Wito membuka pintu dengan wajah bingung. "Loh, Mbak Dea, kenapa pucat begitu, Mbak?" Dehea masuk sambil membungkuk, memegangi dadanya yang naik turun tak karuan. Di kantor ada yang ia tidak sanggup melanjutkan. Pak Wito melihat wajahnya, lalu menoleh ke arah showroom yang gelap. Dea menggeleng cepat, air matanya jatuh.
Tadi dia noleh ke saya, tapi Pak Heri barusan chat saya. Dia belum pulang dari dealer. Pak Wito menelan ludah, dan tanpa mereka sadari, di kejauhan, dari balik kaca showroom yang gelap, seseorang atau sesuatu masih duduk di kursi kantor, tidak bergerak, menatap ke arah pintu yang tadi Dea tinggalkan. Ceritanya selesai, dan malam itu showroom mobil yang modern dan wangi itu menyimpan satu misteri baru yang tidak akan pernah Dea ceritakan lagi pada siapapun.